Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar masih di tema 7, subtema 3 dan pembelajaran 5. Belum sarapan, silakan sarapan terlebih dahulu. Dan yang sudah sarapan boleh segera mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Kemudian simak penjelasan ibu dengan baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Dimulai. Nah, berdoa sudah selesai. Kemarin kita sudah belajar mengenai pentingnya bertoleransi atas keberagaman di Indonesia. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai informasi-informasi penting yang terdapat di dalam teks dan juga berbagai macam aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar. Masih ingat tidak ada aktivitas ekonomi apa saja? Ya, ada aktivitas ekonomi di perdagangan, kemudian ada pertambangan, ada peternakan, ada pertanian, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, cara membuat karya seni montase dan kolase. Yang kedua, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Dan yang ketiga, menyebutkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih karya seni montase itu? Karya seni montase adalah karya seni yang menggunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran yang kemudian ditempelkan membentuk komposisi gambar baru yang diinginkan. Jika perlu ditambahkan dengan gambar lain lalu diwarnai. Sementara karya kolase yaitu sebuah karya yang menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh seperti biji-bijian, daun-daunan, kapas, kulit buah salak, dan yang lainnya. Cara membuat karya kolase yang pertama membuat sketsa gambar pada kertas putih. Selanjutnya menempelkan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Kemudian perhatikan komposisi warna supaya terlihat lebih menarik. Nah, yang selanjutnya ada cara membuat karya seni montase. Yang pertama, tentukan tema karya, misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Yang ketiga, cari gambar-gambar sesuai rancangan. Gambar-gambar yang dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat, guntinglah gambar-gambar yang telah kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan-potongan gambar pada kertas sesuai dengan rancangan. Dan yang keenam, jika perlu dilengkapi dengan gambar menggunakan pensil lalu warnailah. Nah, contoh karya seni montase adalah seperti gambar berikut ini. Di sana terlihat potongan-potongan gambar yang kemudian dibentuk atau disesuaikan dengan gambar yang ingin diperoleh atau sesuai dengan imajinasi kita. Nah, kalian boleh mencoba di rumah membuat karya montase ya, teman-teman semua. Selanjutnya ada cara membuat karya kolase. Yang pertama, buatlah gambar pada kertas sesuai tema yang dipilih. Kemudian, siapkan bahan untuk kolase, misalkan kertas, kayu, kain, atau bisa diganti dengan biji-bijian. Kemudian yang ketiga, potong bahan-bahan kolase kecuali biji-bijian. Dan yang keempat, tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada gambar sapi. Tentu saja pertamanya kita harus membuat sketsa gambar sapi terlebih dahulu. Kemudian menempelkan biji-bijian atau sobekan kertas pada gambar tersebut. Ingat, sesuaikan proporsi warna agar gambarnya terlihat menarik. Nah, membuat karya kolase dan montase ini dapat menggunakan beragam tema, salah satunya mengenai tema keberagaman di Indonesia. Tentunya Indonesia yang memiliki keragaman suku bangsa, kita harus menekankan sikap toleransi
saat sedang berhadapan dengan orang lain. Masih ingat kan kemarin, sikap toleransi dapat menjaga persatuan dan kesatuan negara. Nah, selanjutnya ada teks tentang melaksanakan sikap toleransi. Nah, kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya, ataupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Nah, karena kita memiliki sikap toleransi sehingga dapat menghargai satu sama lainnya, itu dapat membentuk persatuan bangsa dan menjauhkan perpecahan. Kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Dan yang keempat, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya toleransi, kita dapat memperkuat atau memperkokoh negara karena sangat jarang terjadi perpecahan. Nah, sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun lingkungan masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada di lingkungan keluarga. Nah, adapun di lingkungan keluarga kita juga harus menumbuhkan sikap toleransi agar tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Perpecahan dalam keluarga bisa seperti bertengkar dengan adik dan kakak, atau dimarahi orang tua, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu memiliki beberapa contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga. Yang pertama, membantu pekerjaan orang tua di rumah. Entah itu menyapu, mengepel, membantu ibu mencuci piring, dan lain sebagainya. Yang kedua, membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Nah, teman-teman semua, jika di rumah memiliki adik, hendaknya ketika adiknya merasa sulit dalam belajar, kita sebagai kakak harus membantu mereka. Yang ketiga, menghargai perbedaan antara anggota keluarga. Misalkan, kakak ingin membeli es krim, sedangkan adiknya ingin membeli kue. Nah, kakak tidak boleh memaksakan adiknya untuk ikut membeli es krim, tapi kakak juga harus membiarkan adiknya membeli kue. Kemudian yang keempat, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Dan yang kelima, mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Ingat ya, kita harus senantiasa mendengarkan apa yang diperintahkan orang tua, karena orang tua itu wajib kita hormati. Selanjutnya ada contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Nah, di lingkungan sekolah juga perlu diterapkan sikap toleransi karena saat di sekolah kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin saja memiliki keyakinan ataupun kepribadian yang berbeda-beda. Nah, contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, ketika sedang belajar tidak boleh ribut ya. Harus mendengarkan penjelasan dari ibu guru ataupun bapak guru supaya kita lebih memahami materi dan tidak mengganggu teman kita yang ingin belajar. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat antar teman. Ketika teman kita lebih menyukai bermain bola daripada bermain badminton, maka kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk bermain badminton, tapi biarkanlah teman tersebut bermain bola. Kemudian yang ketiga ada tidak membedakan suku, agama, dan ras terhadap teman dalam bergaul. Nah, ketika kita berteman tidak boleh memilih-milih siapapun dari manapun dia, apapun agamanya atau sukunya atau rasnya, kita harus tetap berteman. Dan yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Misalkan ketika kita memiliki agama muslim
dan teman kita ada yang memiliki agama non-muslim, kita tidak boleh memaksakan teman kita untuk ikut beragama muslim karena setiap orang berhak memiliki agama yang sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Dan yang terakhir, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, dengan mematuhi tata tertib sekolah, kita dapat menjaga toleransi yang ada di antara satu sama lain dengan tidak mengganggu satu sama lainnya. Selanjutnya ada sikap toleransi yang di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat juga perlu ditekankan sikap toleransi agar senantiasa menjaga kerukunan. Adapun contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, ramah kepada tetangga. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dan yang ketiga, memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Misalkan ketika tetangga kita pada hari Minggu ingin beribadah ke gereja, nah ternyata ban sepeda motornya bocor. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kita boleh meminjamkan sepeda motor kita supaya tetangga kita tersebut bisa menjalankan ibadahnya. Nah, kemudian coba kalian tuliskan informasi dari teks melaksanakan sikap toleransi. Tuliskan dalam bentuk peta pikiran seperti contoh berikut. Ini ada 4 kotak yang masing-masing memiliki judul, yaitu yang pertama, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Kemudian yang kedua, pelaksanaan toleransi di keluarga. Yang ketiga, pelaksanaan toleransi di rumah. Dan yang keempat, pelaksanaan toleransi di masyarakat. Coba kalian lihat lagi teks yang tadi kita bacakan, kemudian tuliskan hal-hal yang diminta di setiap kotaknya. Nah, di sini Ibu memiliki contoh yang sudah Ibu jawab. Melaksanakan sikap toleransi. Yang pertama, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Contohnya adalah membentuk persatuan bangsa. Untuk nomor 2, nomor 3, dan nomor selanjutnya, kalian boleh cari sendiri. Yang kedua, ada pelaksanaan toleransi di lingkungan keluarga. Yang pertama, Anda membantu pekerjaan orang tua di rumah. Untuk nomor 2, nomor 3, dan selanjutnya, kalian boleh cari sendiri. Dan selanjutnya ada pelaksanaan toleransi di sekolah. Contohnya yang pertama, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman saat bergaul. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 3, kalian boleh cari sendiri di teks yang tadi kita baca. Dan yang terakhir, pelaksanaan toleransi di lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama adalah ramah kepada tetangga. Untuk selanjutnya, kalian boleh cari sendiri ya. Nah, coba sekarang kita renungkan. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Ya, tadi ada cara membuat karya seni montase dan kolase. Karya seni montase dan kolase tentunya memiliki perbedaan, yakni pada karya seni montase kita dapat menggunakan gambar-gambar dari majalah atau koran bekas dan dapat membentuk komposisi gambar baru yang kita inginkan. Jadi gambarnya bisa mengambil dari manapun kemudian ditempel sehingga menjadi gambar baru yang memiliki cerita tersendiri. Sedangkan karya seni kolase menggunakan bahan-bahan yang mudah diperoleh seperti biji-bijian, kemudian daun-daun kering, kapas, atau kulit buah salak, yang kemudian bahan-bahan tersebut ditempelkan pada gambar yang telah kita buat sketsanya sebelumnya. Nah, barang-barang tersebut ditempelkan sesuai dengan pola yang telah kita gambar. Namun tentunya kedua karya ini harus memperhatikan komposisi warna agar terlihat lebih menarik. Kemudian yang kedua, arti penting melaksanakan sikap toleransi. Kemudian yang ketiga, menyebutkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada 3 lingkungan yang perlu kita tanamkan sikap toleransi. Yang pertama di lingkungan keluarga, yakni membantu pekerjaan orang tua di rumah, membantu adik saat kesulitan dalam belajar,
menghargai perbedaan antar anggota keluarga, menjaga ketenangan saat jam tidur siang, dan mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian ada sikap toleransi di lingkungan sekolah. Contoh sikap toleransi yang dapat kita terapkan yang pertama, menjaga ketenangan dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Kemudian menghargai perbedaan pendapat antar teman. Kemudian ada tidak membeda-bedakan suku, agama, ras dalam bergaul. Kemudian tidak memaksakan agama kita terhadap teman yang memiliki keyakinan berbeda. Dan terakhir mematuhi tata tertib sekolah. Kemudian ada sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Contoh sikap yang dapat kita ambil yang pertama, ramah terhadap tetangga, kemudian mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Pertanyaan selanjutnya, apa arti penting dalam melaksanakan toleransi? Nah, kita tadi sudah menjabarkan juga ya. Yang pertama, membentuk persatuan bangsa. Kemudian menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, serta memperkukuh negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekarang berilah contoh sikap toleransi yang harus dilakukan. Nah, Ibu di sini memiliki contoh. Yang pertama, menghargai perbedaan dalam keluarga, tidak memaksakan agama kepada teman, dan selalu menghormati ibadah teman yang berbeda agama. Sekarang, coba kalian cari contoh sikap toleransi yang dapat kalian lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Untuk tugasnya, kalian yang pertama, membuat karya seni. Dapat memilih mau karya seni montase atau karya seni kolase. Pilih salah satu. Kemudian yang kedua, coba kalian cari di rumah contoh sikap toleransi yang dapat kalian lakukan. Nah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kerjakan tugasnya dengan baik. Dan jika kalian ingin lebih memahami pembelajaran, boleh untuk mengulangi video pembelajaran ini. Jangan keluar rumah jika tidak memiliki kepentingan. Namun, jika kalian terpaksa harus keluar rumah, ingat, selalu menggunakan masker. Kemudian, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun, hindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Kesehatan tetap nomor 1 ya anak-anak. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.